Kajian Dalilul Falihin Syarah Riyadhus Shalihin bab kelima, yaitu muraqabah. Al-muraqabah. Al-muraqabah itu diawasi, diperhatikan oleh Allah. Yang kemarin sampai hadis yang ke-7, semuanya ada 9. Terakhir kemarin sampai hadis ke-7, hadis populer itu yang menerangkan orang yang orang yang pintar dan yang bodoh menurut Rasulullah SAW atau menurut Allah gitu ya. Yang pintar itu adalah yang dananaman. Ini hadisnya seperti ini ya, diulas sedikit yang kemarin nih. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, itu orang yang cerdas, orang yang pintar, yaitu al-qayyis, orang yang pintar, yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang tidak berhenti mengoreksi diri, itulahnya tidak berhenti memperhatikan dirinya, memperhatikan kondisi dirinya, mengoreksinya selalu atau terus menerus mengadakan perbaikan. Itunya mengendalikan dirinya, memperbaiki diri, mengoreksi diri, memperhatikan kondisi dirinya. Artinya menghisab diri lah sebutan lainnya ya. Orang yang mandana nafsahu itu adalah orang yang menghisab dirinya. Intinya gitu ya, tidak berhenti atau terus menerus, jadi tidak pernah mengabaikan dirinya, selalu atau terus menerus keadaan dirinya itu diperhatikan. Ya, mengoreksi diri, menghisab diri, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal, wa amila dan beramal lima ba'dal maut, untuk segala sesuatu setelah kematiannya. Ya, segala sesuatu setelah kematiannya itu ya sejak meninggal gitu ya. Sejak meninggal sampai terakhir, yaitu surga dan neraka. Nah, untuk persiapan yang demikian, persiapan untuk itu, amila lima ba'dal maut, beramal untuk segala sesuatu setelah kematiannya atau setelah matinya. Jadi bukan ini beratnya seukurannya nih, tolak ukurnya bukan IQ bukan IQ yang tinggi itu ya, bukan IQ yang tinggi itu. Rasulullah menyebutkan al-qayyis, orang yang jeli ya, artinya jeli itu kan bisa melihat sesuatu dengan tepat, dengan benar, itu yang disebut jeli itu ya. Nah, orang yang demikian itu ini yang tidak berhenti memperhatikan dirinya, memperbaiki dirinya, mengoreksi dirinya ya, dan tidak berhenti atau terus menerus gitunya beramal untuk mempersiapkan segala sesuatu setelah matinya. Nah, kemudian yang sebaliknya, orang yang lemah akal, orang yang bodoh, orang yang dungu, bahkan
orang yang man atba'a nafsahu hawaha, orang yang mengikuti nafsunya, artinya jauh dari ketaatan. Orang yang mengikuti nafsunya, orang yang tidak taat. Wa tamanna 'alallah, sementara dia berharap kepada Allah. Nah, hidupnya itu sesuka hatinya, mengikuti keinginan dirinya, mengikuti nafsunya, tapi dia berharap kepada Allah. Padahal tidak taat, artinya ya hidupnya itu tidak taat kepada Allah, tapi dia banyak berharap kepada Allah. Taat bodoh. Hidupnya itu tidak taat kepada Allah gitu, tapi dia ini banyak berharap kepada Allah. Nah, itu yang kemarin lah diulasan sedikitnya. Yang baru sekarang nih, yang baru hadis ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisnya riwayat At-Tirmizi dan lain-lain, riwayat Ahmad, ya Abu Daud juga nih hadis ini ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara atau salah satu tanda, salah satu ciri, ini redaksi hadisnya nih ya, Rasulullah SAW bersabda, di antara salah satu tanda atau ciri bagusnya keislaman seseorang, atau di antara ciri atau tanda bagusnya seseorang dalam beragama Islam. Nah, kurang lebih demikianlah ya. Di antara tanda bagusnya seseorang, baiknya seseorang dalam beragama Islam, atau salah tanda atau ciri bagusnya atau baiknya keislaman seseorang, yaitu tarkuhu ma la ya'nihi. Nah, ini kan yang sulit nih, ini yang sulit, ini yang berat itu ini. Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Nanti ada penjelasannya lumayan nih, panjang penjelasannya di kitab ini dari Dalilul Falihin ini. Nah, terjemahannya demikian ya, sekali lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara ciri atau tanda baiknya, bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, hanya yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu yang seperti apa, yang mana gitu ya. Yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu yang mana? Ya, terjemahnya sekali lagi, karena seperti ini, di antara ciri atau tanda bagus, di antara baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kalau terjemah harfiahnya ini, apa yang tidak diinginkannya, meninggalkan apa yang tidak diinginkannya. Ya, sekarang penjelasannya nih ya. Penjelasannya tentang hadis tersebut nih ya, hadis ke-8 dalam bab muraqabah ini yang barusan. Yang pertama,
Ini tentang huruf jar di awalnya. Di awal redaksi hadisnya itu diawali dengan min. Minnya litab'id namanya, yang artinya menunjukkan sebagian. Berarti di sini maknanya sebagian. Min husni, sebagian baiknya keislaman seseorang. Kalau mengikuti terjemahnya harfiah, mengikuti bahasa Arabnya juga terlalu sulit ya, terlalu sulit. Seperti yang tadi sebetulnya ya, salah satu lah atau di antara, itu kan menunjukkan sebagian, berarti salah satu atau di antara ciri atau tanda baik atau bagusnya keislaman seseorang. Nah, kemudian yang disebut baiknya atau bagusnya keislaman itu seperti apa? Ya, baik atau bagusnya keislaman seseorang gitunya. Itu yang seperti apa, yang bagaimana? Ya, atau buruk atau jeleknya keislaman seseorang itu yang seperti apa? Nah, ini harus dari sini, berarti ini harus kembali ke hal yang paling mendasar, yaitu tentang iman. Ya, iman ini diartikan percaya. Ya, iman itu diartikan percaya. Yang dipercayainya itu apa? Ya, beriman itu, yang namanya beriman itu adalah takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi kalau hanya diterjemah percaya, terlalu jauh karena iman, definisi iman lah, anggapnya definisi iman itu yang barusan meyakini dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Itu yang namanya iman, gitu ya. Nah, yang diimaninya itu apa? Itunya yang diimaninya itu apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang Allah turunkan. Nah, yang tidak mau menerima agama Islam, yang menolak agama Islam yang Allah turunkan, Allah menyebutnya dengan sebutan kafir. Ya, mereka ini orang yang tidak mau menerima, yang tidak mau menerima, yang tidak mempercayai, yang menolak, yang mengingkari agama Islam. Allah menyebut mereka dengan sebutan kafir, ya. Artinya mereka itu tidak beriman. Nah, kalau orang yang mempercayai ajaran atau mempercayai agama Islam, itu artinya beriman, mempercayai agama Islam yang Allah turunkan. Percaya dalam arti percaya bahwa agama Islam itu adalah benar, artinya dia percaya, dia beriman disebutnya. Nah, yang diimaninya itu ajaran Islam. Nah, ya, definisi iman sendiri ya seperti barusan, meyakini dengan hati artinya kebenaran agama Islam. Meyakini ya kebenaran agama Islam, kemudian mengikrarkan dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ikrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, tah ieu masalahna manu tungtung ye. Ieu masalahna manu tungtung barusan tah wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan
anggota badan, membuktikan keyakinannya itu dengan atau ya dalam amal perbuatan. Nah, ini masalahnya di sini. Apa yang dimaksud dengan min husni islamil mar'i, di antara atau salah satu tanda bagus atau baiknya keislaman. Yang disebut bagusnya keislaman seseorang itu yang seperti apa? Atau sebaliknya, misalnya buruk gitu, keislamannya itu buruk, yang seperti apa sih yang baik keislamannya atau yang buruk keislamannya itu yang bagaimana? Nah, kembali ke definisi iman barusan. Iman itu adalah meyakini dengan hati. Yang diyakininya itu adalah agama Islam. Diyakini kebenarannya, itu arti takrirun bil qalbi. Iman itu adalah takrirun bil qalbi, meyakini dengan hati. Artinya meyakini kebenaran agama Islam. Wa ikrarun bil lisan, kemudian mengikrarkan dengan lisan, mengikrarkan dua kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan membuktikan mengamalkannya dengan amal perbuatan. Nah, itulah yang namanya iman. Pasti yang namanya iman ini terkait dengan Islam, karena yang disebut beriman itu adalah mempercayai, menerima, mengakui kebenaran agama Islam. Itu ya yang disebut beriman. Nah, maksudnya bahwa di sini ya, kalau di redaksi hadisnya, min husni islamil mar'i, min husni islamil mar'i, salah satu nih tanda bagusnya keislaman seseorang. Ini masalahnya, yang disebut bagusnya keislaman seseorang atau jeleknya keislaman seseorang itu yang seperti apa, yang bagaimana? Ternyata ini sangat erat kaitannya dengan kadar iman yang ada pada diri seseorang. Kalau sampai kepada yang pertama tadinya, yang namanya iman. Yang namanya iman itu mempercayai, menerima, mengakui dengan hati kebenaran Islam. Kemudian wa ikrarun bilisan, mengikrarkan dengan lisan dua kalimat syahadat masuk Islam, artinya menerima agama Islam. Tah masalah nanti aya ditungtung tadi di nukatilu, yaitu pada wa amalun bil arkan. Nah, ininya mana? Tapi masalah yang ketiga, masalah yang namanya beriman itu tadi poin ketiganya ya adalah mengamalkannya dengan anggota badan atau membuktikannya dengan amal perbuatan. Ternyata kan semua amal ya, semua amal nih, semua amal itu tergantung kepada kadar iman seseorang. Nah, di mana kadar keimanan seseorang itu, seperti Rasulullah sabdakan ya, al imanu yazidu wa yankusu, iman itu kadang-kadang naik kadar keimanannya, kadar keyakinannya gitunya, kadar keyakinannya naik, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika iman seseorang itu sedang naik kan semangatnya, semangat antusias beribadahnya itu tinggi. Kalau iman sedang naik maka semangat beribadahnya itu tinggi. Tapi kalau keimanannya sedang turun,
semangat beribadahnya pun turun. Artinya tah wa amalun bil arkannya pun turun. Banyak amalan yang tidak dilakukan. Bahkan ketika amal soleh itu sudah persis di depan mata, ternyata tidak diamalkan juga. Dibiarkan saja kesempatan beramal itu lewat tanpa diambil sehingga tidak beramal. Tata wa amalun bil arkannya mana? Wa amalun bil arkan itu tergantung kepada kadar keimanan. Jadi ini baik atau buruknya gitu ya. Baik atau buruknya keislaman seseorang itu sangat erat kaitannya dengan kadar keimanannya. Karena kalau kadar keimanannya rendah berarti semangat untuk beramal solehnya juga rendah. Malah bersemangatnya itu untuk hal sebaliknya. Kalau yang bukan amal soleh barulah bersemangat. Kalau iman sedang turun mak itu lain karena ibadah rasa penage. Nah sementara baik atau buruknya keislaman seseorang itu kan nampak pada amalannya. Ya, baik dan buruknya keislaman seseorang itu kan terlihat pada amalannya. Nah ciri baik, ciri bagusnya keislaman seseorang itu adalah, ini redaksi hadisnya jelas seperti ini nih ya. Di antara ciri atau tanda baik atau bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna, apa yang tidak berfaedah, apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya, gitulah minimal. Nah kalau sudah bisa demikian, itu ciri, itu ciri bisa dirasakan artinya oleh masing-masing. Kalau sudah bisa meninggalkan hal-hal perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna, berarti keislaman itu sudah baik, sudah bagus, bahkan itulah. Bahkan kalau orang yang keimanannya sudah sempurna, apalagi kalau kadar keimanannya tinggi, pasti dorongan untuk ibadahnya itu tinggi. Tapi kalau kadar keimanan seseorang rendah, kalau kadar keimanan seseorang rendah, itu dorongan untuk ibadah, dorongan untuk beramal solehnya itu rendah. Kalau dari yang tiga tadi yang disebut beriman itu adalah takrirun bil qalbi, ikrarun bil lisan. Dulu ieu mah teu katingali, kemudian kan ini kan tidak kelihatan. Takrirun bil qalbi, seseorang itu meyakini bahwa Al-Qur'an itu benar, mana kita tahu kan? Kan kita tidak tahunya apakah kalau misalnya berjumpa dengan seseorang, apakah orang ini orang yang beriman atau bukan? Orang yang meyakini kebenaran ajaran Islam atau bukan? Iman itu adanya kan di dalam hati, keyakinan itu adanya di dalam hati. Kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda masuk Islam. Ya mana kita tahu seseorang itu kapan mengucapkan demikiannya? Kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah kalau yang 2 ini kita tidak bisa melihat. Bagaimana seseorang meyakini dalam hatinya, ya, rasa yakin, kadar keyakinannya terhadap ajaran Islam, kita tidak akan tahu. Tapi manusia bisa melihat ya, apakah seseorang itu baik, bagus dalam beragama Islam atau tidaknya. Semuanya ini nampak pada amalnya,
pada amalun bil arkan. Di situ nampak, dan di situ juga nanti kita bisa merasakan, bukan untuk menilai orang, untuk kita sendirilah. Apakah keislaman saya ini sudah baik atau belum? Atau cukup saja? Iya. Atau cukup saja keimanannya, keyakinannya itu hanya sebesar debu. Di dalam hatinya itu hanya sebesar debu. Dan nyebut nage wios di emperan nage asal di surga segede kebul ge henteu tah sigana ngomong gitu mah. Itu sigana heureuy teh aya nu kitu. Wios lah di emperan nage abdi mah asal di surga. Artinya orang ini tidak masuk surga ya. Tidak masuk surga tapi berada di sekitar meureun di emperan teh di sekitar surga, meskipun gak ada sih sebetulnya, tapi kata-kata tersebutnya itu menunjukkan pesimis, menunjukkan lemah iman. Artinya makanya dia ngomong seperti itu, dia merasakan, aduh kalau ke surga apalagi harus mencapai surga yang paling tinggi, wah mustahil rasanya. Kalau melihat, artinya kan setiap orang ya yang mengetahui seseorang itu kan dirinya, makanya dirinya sudah merasa, wah nges iya mah baiklah di emper lagi atuh tah seolah gitu tah, biarlah di emperannya juga asal di surga. Orang yang seperti ini tah itu jauh dari baik keislamannya. Karena keislaman, baik buruknya keislaman seseorang itu terlihat pada amalnya. Nah, bahkan di dalam ini nih, di dalam kitab Sahih Bukhari ini, di dalam Kitabul Iman, ya di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari membuat satu judulnya itu Tafadulu Ahlil Iman. Berlomba-lomba untuk menjadi mukmin ya, dengan kadar keimanan paling tinggi, itulahnya berlomba-lomba untuk menjadi seorang mukmin yang kadar keimanannya itu paling tinggi. Nah, Imam Bukhari itu membuat judul babu tafadulil mukmini itu minal mukminin, yang maksudnya seperti ini. Kalau di antara sesama mukmin, untuk menunjukkan bahwa seseorang itu lebih utama, seseorang itu lebih baik dari yang lainnya, itu dengan apa menilainya? Ya, karena kadar keimanan sendiri kan berbeda-beda, bertingkat-tingkat, kemudian juga turun naik. Ya, berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Anggaplah dari kadar keimanan yang tertinggi sampai yang paling rendah. Dari yang ada orang yang imannya itu bulat, sempurna, seluruh hatinya itu dipenuhi, diisi dengan iman, sampai kepada yang paling rendah, orang yang hanya punya iman sebesar debu. Nah, yang membedakan seorang mukmin itu lebih baik dari mukmin yang lainnya itu dari mana? Kalau melihat dari kadar keimanannya, itu kan ada di dalam hati. Kalau kita bertemu seseorang, kita bisa menilai kadar keimanannya itu, misalnya kalau dari 1 sampai 10 tema keimanannya ini cuma level 2 misalnya, kan rendah.
Ketika bertemu orang yang berbeda, wah orang ini kadar keimanannya ada di level 8. Tapi itu kan tidak bisa. Hal seperti itu tidak bisa dinilai melalui penampilan fisiknya. Misi we ningali nu mun make baju koko masih make gamis temeni songge soleh lah pokoknya lah. Lamun penampilan kitu mah soleh lah. Kan bukan dari customnya, bukan dari pakaiannya. Nah, Imam Bukhari tadi membuat judul seorang mukmin itu dikatakan lebih utama, lebih baik dari mukmin lainnya, yaitu dengan amalnya. Ya, amalnya yang akan menjadikan seseorang lebih baik dibandingkan dengan mukmin lainnya. Dari mana membedakannya? Dari mana untuk bisa menjadi lebih baik dari sesama mukmin? Dari amalnya. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini yang disebut ya. Salah satu nih baiknya, bagusnya keislaman seseorang ini juga urusannya ke amal, karena baik buruknya keislaman seseorang itu lihatlah pada amalnya. Meskipun amal ini tergantung kepada kadar keimanan yang ada di dalam hatinya. Semua amal itu tergantung kepada kadar keimanan yang ada di dalam hati. Dan yang menentukan besar kecilnya pahala itu adalah ini yang paling menentukan kadar keimanan. Ya lah contohnya. Kalau si A misalnya, dia mengeluarkan sodakoh, dia berinfak dengan antusias tinggi itunya, bersemangat untuk mengeluarkan dengan infak yang dikeluarkan itu bahkan masih merasa terlalu kecil. Ya, antusias, bersemangat untuk berinfak. Dengan infak yang dikeluarkannya itu masih merasa sedikit lah. Masih merasa terlalu kecil gitu kalau infak sekian. Satu lagi untuk hal yang sama, untuk si B misalnya, ketika berinfak atau bersodakoh itu bukannya antusias, bukannya bersemangat, tapi malah ada rasa enggan, ada rasa tidak mau, ada rasa di dalam dirinya itu ada rasa menolak untuk melakukan infak sedekah. Tapi akhirnya jadi juga nih ya untuk si B ini ya. Tapi akhirnya jadi juga, hanya terkesan dalam tanda kutip terpaksa infak teh muni berat teh ngaluarkeun teh. Jadi juga gitunya, tapi disertai dengan rasa malas, enggan gitu untuk berinfak, meskipun akhirnya jadi juga. Sama nggak pahalanya di antara dua orang ini? Padahal yang dilakukannya adalah sama, infak. Si A mengeluarkan infak sodakonya itu dengan bersemangat, antusias gitu mengeluarkan infaknya, bahkan dengan infak yang sudah dikeluarkannya itu dia merasa masih kurang bandingkan dengan si B nih yang berinfak, ya dia mengeluarkan, tapi itu sangat terasa berat, sangat terbebani itunya dengan mengeluarkan infak, meskipun akhirnya jadi juga dia mengeluarkan. Nah, pertanyaannya, sama nggak pahalanya untuk dua orang ini? Dua-duanya sama melakukan infak. Kalau si A berinfaknya itu dengan antusias, dengan bersemangat, tapi si B berinfaknya itu
meni hese teh meni berat teh gitu teh ngeluarkeun teh, meskipun akhirnya jadi juga pahalanya tidak akan sama. Nah, kembali ke sini nih ya. Ini nih nanti karena masalahnya ada di sini nih, yaitu tarku mala yang ini dulu ya, tarku mala yaknihi. Nanti masalahnya ada di situnya yang menunjukkan baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, bermanfaat. Nah, tapi berguna, bermanfaat itu berguna, bermanfaat untuk apa? Kalau kita melihat orang kafirnya, yang namanya kafir kan, tadi yang disebut kafir itu kan menolak, tidak menerima kebenaran agama Islam, sehingga mereka tidak mau menganut agama Islam. Bagi mereka, menurut mereka, ada nggak sesuatu yang berguna? Ada nggak sesuatu yang berfaedah, bermanfaat untuk dirinya? Menurut orang kafir nih, ada nggak sesuatu yang berfaedah, berguna, bermanfaat untuk dirinya? Banyak, menurut mereka itu banyak. Tapi kebaikannya itu hanya untuk di dunia, karena mereka tidak memikirkan akhirat. Nah, sampai di sini dulunya, yaitu yang menerangkan min husni islamil mar'i, koma gitu tah. Jadi ada dua poin gitu ya, di antara ciri baiknya keislaman seseorang. Nah, itunya yang dari tadi saya bahas panjang lebar teh, di antara ciri baiknya keislaman seseorang. Sampai di situ tadi kalimatnya ya. Nah, masalahnya ini ada sebutan bagusnya keislaman seseorang, baiknya keislaman seseorang. Berarti ada hal kebalikannya, yaitu buruknya keislaman seseorang. Nah, baik buruknya itu nanti terlihat pada amal. Nah, yang ini nih sekarang nih apa namanya ya? Mubtada nah itu ya. Karena khobarnya, predikatnya itu yang disebut di awal tadi min. Ya, min husni islamil mar'i. Eta teh bahasa orang nama naonnya secara bahasa ya. Itu predikat. Subjeknya adalah yang ini, subjeknya ini nih justru. Jadi subjeknya disimpan di akhir. Tarkul mar'i malayaknihi min husni islamihi. Tah eta teh lamun dibalikeun menjadi gitu. Tarkul mar'i malayaknihi min husni islamihi. Seseorang atau meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat adalah ciri, tah gitu balikeun, adalah ciri baiknya keislaman seseorang. Begitu sih karena bahasa Indonesia nama teh. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak berguna adalah ciri baiknya keislaman seseorang. Tak eta orang Indonesia eta mah susunan Arab malin gitu, tapi nu tadi ngan keur orang Indonesia mah nu bieu tah nu panggeunaheunna teh untuk orang Indonesia mah ini subjeknya, ini predikatnya. Jadi hadis ini subjeknya adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu subjeknya di hadis ini. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang penjelasan tentang kata tersebut. Kalau di bahasa Arabnya itu kan malayaknihi.
Yang disebut malayaknihi itu yang seperti apa? Ada penjelasannya di sini nih. Yaitu antastaqima nafsuhu fil iz'ani li amrillahi ta'ala wal istislami li ahkamihi. Yaitu wanya nu gunaheun di bahasa Indonesia na ya. Antastaqima nafsuhu fil iz'ani. Anggaplah kayaknya seseorang gitunya, seseorang istiqomah dalam taat kepada perintah Allah. Tadi disebut tarkunya meninggalkan malayaknihi itu bagaimana? Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat itu yang seperti apa? Yaitu istiqomah di dalam taat kepada Allah wal istislami li ahkamihi dan menerima sepenuhnya ketentuan ketetapan itulahnya atau hukum yang ditetapkannya. Sampai di situ dulu nih. Yang disebut meninggalkan apa yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Istiqomah nih di dalam ketaatan kepada Allah dan menerima segala ketentuannya. Wahwa alamatu syarhi sodri binuri robbi. Itu adalah ciri bahwa luar biasa ini penjelasannya nih kalimat ini bagus nih. Wahwa alamatu syarhi sodri binuri robbi. Itu adalah ciri terbukanya hati, terbukanya dada dengan cahaya dari Allah. Wahwa alamatu syarhi sodri binuri robbi. Ini ciri, ini tanda terbukanya hati atau dada dengannya terbukanya oleh cahaya dari Allah. Lanjutkan lagi ini. Mala wa yatruku ma la yahtaju ilaihi wala darurata ilaihi fihi wala yanfa'uhu bi kauni aishihi bidunihi mumkinan. Meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan, meninggalkan sesuatu yang tidak diperlukan, meninggalkan sesuatu yang apa namanya bahasa diterjemah darurat darurat sudah jadi bahasa Indonesia sih darurat di rumah sakit itu kan IGD. Wah darurat itu ada aslinya mah Arab darurat jadi hese jeung ya UGD di urang teh darurat aduh. Meninggalkan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak diperlukan, wala darurata ilaihi fihi. Apalagi kalau sampai kepada tahap darurat itu boro-boro. Artinya meninggalkan sesuatu yang ini darurat nih harus dikerjakan, boro-boro darurat ditinggalkan itu naon. Iya bahasa ada di sini sih ya. Wala darurata ilaihi fihi. Alah siganu ieu teh ya contohna teh seperti tayangan siaran langsung pertandingan bola jadwal nanti berbarengan dengan waktunya berjamaah sholat isya.
ada siaran langsung gitu, pertandingan sepak bola nih berbarengan dengan waktunya Isya, sholat Isya itu azan Isya. Malah banyak kan yang lebih memilih masjid kosong itu karena lebih banyak masjid kosong, jalanan kosong, Persib main kosong, masjid itu kosong teh jadi berkurang jauh itunya, berkurang jauh gitu. Kemudian jalanan juga kosong, semuanya lah gitunya melihat pertandingan sepak bola. Ini untuk menilai ini ya, wala darurata ilaihi, boro-boro sampai kepada sesuatu yang sifatnya darurat. Kalau nonton Persib deh darurat eta teh artinya sampai harus sesuatu yang tidak boleh tidak. Henteu atuh geuning ari henteu mah henteu gitu nanaon artinya. Kalau bukan berarti tidak dilakukan juga kan tidak apa-apa. Itu sebagai dasarnya. Kalau tidak nonton pertandingan bola itu, apalagi kalau sampai dosa tuh pun nonton. Boro-boro nepi ka tingkat dosa. Sakoting ahli da batur ge loba keneh geuningan nu teu lalajo hare-hare we. Orang lain gitu sampai nobar bagaimanalah untuk melihat pertandingan bola. Ternyata di beberapa pihak kan ada yang hafal gitu ada pertandingan bola tapi nah ada teu lalajo gitu naon. Tak itu disebut darurat teh. Apa memang sesuatu yang harus dilakukan tidak boleh tidak, nah itu baru darurat. Ini bukan boro-boro tingkat darurat nih ya. Jadi ini yang meninggalkan apa yang tidak diinginkannya, menginginkan apa yang tidak diperlukannya, wala darurata ilaihi fihi, dan juga tidak ada darurat-daruratnya pada sesuatunya itu ya. Ya contohnya yang barusan itu. Apa kalau lihat nonton pertandingan bola itu darurat, artinya sesuatu yang harus dilakukan tidak boleh tidak. Boro-boro sampai kepada tingkat darurat. Kalau contoh yang barusan ini banyak di orang Islam ya, berarti kan ini menunjukkan min husni islamil mar'i, eta menunjukkan itu nantinya min husni islamil mar'i. Ini kan hadisnya demikian, di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berguna. Ada gunanya enggak nonton Persib deh sampai meninggalkan berjamaah salat Isya? Aya nu salat Isya heula ngan gitu teh nurah Persib ya. Aduh, penting keneh tah kitu siga nu darurat, siga nonton bola teh siga nu darurat, siga nu kudu nepi ka salat wae nya sok lah salat heula tapi nya gitulah nya sok lah salat heula tapi buru-buru salatna penting keneh itu berarti kan demikian etik itu kan jadi seperti itu kan duduk perkaranya. Ada yang tidak berjamaah sholat Isya lebih memilih nonton bola. Ada yang nyahilah sholat Isya lah tapi buru-buru lah ya Persib ya. Gitu tak. Jadi sholatnya teh itu kan menunjukkan bahwa nonton bola itu lebih utama, lebih dipentingkan. Sholat mah buru-buru lah sholat mah karena mau. Arinu itu teh darurat, bon gitu mah kieu bandingkan dengan begini nih. Sudah belum, kalau enggak salah juga belum lama nih hadis ini. Rasulullah SAW itu mempercepat bacaan sholatnya, atau sholat secara keseluruhannya oleh Rasulullah itu dipercepat nih sholatnya. Ketika mendengar
ketika Rasulullah mendengar tangisan anak. Rasulullah mempercepat sholatnya itu karena aku khawatir itu akan menjadi fitnah untuk ibunya. Nah di sini Rasulullahnya jelas di dalam hadisnya itu mempercepat sholatnya karena mendengar tangisan seorang anak. Beliau mempercepat sholatnya supaya sholatnya lebih cepat selesai. Aku khawatir tangisan anaknya itu akan menjadikan fitnah bagi ibunya. Tak eta darurat berarti sampai sholatnya saja dipercepat. Itu yang disebut darurat kan gitu. Kemudian satu lagi lah gitunya. Bagaimana cara mengerjakan sholat ketika berada di medan perang? Ya, sholat ketika berada di medan perang, sholatnya itu adalah ini dulu yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Mungkin caranya, situasinya perang hari ini seperti yang sedang terjadi misalnya antara Rusia dan Ukraina, beda cara perangnya, situasi perangnya dengan yang dilakukan di zaman Rasulullah. Kalau dulu perangnya perang Baratayuda, baheula mah tawuran perang. Baheula di zaman Rasulullah kan perangnya itu tawuran, baheula mah. Gitu kan dua pasukan besar bertemu tawuran, namanya dengan cara demikian tawuran. Kalau sekarang kan ada yang menggunakan pesawat udara, ada yang pakai tank dan sebagainya, beda. Nah kalau dulu Rasulullah mengerjakan sholat di medan perang itu Rasulullah imam sendirian di depan, kemudian sahabat dibagi menjadi dua kelompok, satu ikut berjamaah, satu lagi berjaga tidak sholat. Setelah satu rakaat, kemudian yang sebelumnya berjaga sholat, yang sebelumnya sholat berjaga, dan sholatnya pun menghadap musuh, bukan menghadap kiblat. Sholatnya pun menghadap musuh. Kalau misalnya kalau kebetulan mungkin bisa jadi kebetulan kalau arah musuhnya itu 180 derajat dengan arah kiblat. Sholat menghadap kiblat, musuh di belakang, atau banyak berentongong, jelung-jelung itu. Makanya sholatnya pun menghadap musuh. Eta darurat, gitu soal darurat ya. Cik atuh ari nonton Persiba darurat naonana, tapi kita berjamaah. Sementara gening teu lalajo gitu naon ah. Tilala joget itu gering, komo emang mun tilala jo dosa? Mun tilala jo itu mata gering, tuh kitu gering itu batur tilala jo loba. Berarti anggar ketaatan kepada Allah, karena kalau contoh yang barusan ini kebetulan waktunya bentrok lahnya, waktunya bersamaan dengan berjamaah sholat isya. Tapi bitir itu 6:30 atuh dah kick off nanti teh. Nya babak pertama dimulai jam 6:30 misalnya, sholat isya azan jam 7. Waktu datang sholat isya kan itu pertandingan bola masih sedang berlangsung. Data indit ke masjid kagok nontonnya terus nih sampai babak pertama selesai. Nah artinya itu sebetulnya jadi seperti ini, ketaatan kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah itu artinya kalau dengan azan isya itu, dengan azan itu artinya kan dipanggil kan untuk mengerjakan sholat isya. Ketaatan kepada Allahnya itu kalah oleh karesap nonton main bal tepan.
Nya mata kitu ge pan resep nonton main bal teh. Berarti ketaatan kepada Allahnya itu bisa atau dikalahkan oleh al-hawanya, oleh kahayang jeung karesep. Nah, padahal kenyataannya, realitanya di sekitar kita itu sekarang demikian. Kalau ada pertandingan bola mun aya versi masjid nu berjamaah dengan sabaraha jendil atuh lah. Nu berjamaah gitu nya. Ka masjid dengan sabaraha urang, kamarana sawareh nu biasana osok ieu malah keun nu biasana tara mah geus teu kudu diomongkeun. Ieu teh nu biasana osok na habet ngurangan kemana? Ternyata nonton Persib kita malayaknihi. Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Naon sih manfaatnya? Apalagi pada waktu yang di situ seharusnya mengerjakan sholat berjamaah, malah sholat berjamaahnya yang ditinggalkan, lalu berjamaah tidak mengikuti berjamaah, malah terus nonton bola di televisi. Itu penting nonton bola teh. Itulah pertanyaanna mun teu kumaha. Mun teu lalajo teh itu teh mun teu lalajo teh alah tong lebih kana dosa lah, jauh teuing lah. Eta teh mun teu lalajo teh dosa. Nepi ka dipentingkeun gitu nonton bola teh berjamaah wae ditinggalkeun. Sepenting itukah gitu loh, sepenting itukah? Bari pas lalajo teh tim yang didukungnya itu kebobolan, ngagugu kahayang ngagugu karesep teh ngadon jadi murang maring amek-amekan lantaran tim yang didukungnya kalah. Kaduhung lalajo teh itu gerak cik urang teh, kaduhung lalajo aing mujung elehna ge gede deui. Ya si eta mainan tapi kasabaleun teh itu tuluy ku kulutus sama kamekan nya mun tadi teu lalajo mah coba mun di berjamaah salat Isya muri kukuh atuh eta lalajo ngadukung bari tim gurem nu didukung teh tim papan bawah lebar ramehan teu main balna teh tungtungna bajaba eleh pan amak dah hayah dilicikan ku wasit jeung tukang kebut teh. Game garis teh nya offset. Mun hayang maledog ge tipina ge. Mun urang mah geus pareuman sok ka masjid berjamaah. Tah eta nu kitu teh min husni islamil mar'i geus mau ditinggalkeun nu kitu malah mun bener mah Islamna. Ya artinya kan kalau min husni islamil mar'i itu kan kalau baik gitu, kalau bagus keislamannya ditinggalkan nu gitu, menawan manfaatnya nu gitu. Itu hanya sekedar contohnya, nantinya bisa apapun. Apalagi kalau dalam contoh barusan ya, di mana hal itu bertepatan bersamaan dengan waktu berjamaah sholat Isya, malah ini yang ditinggalkan, malah berjamaah sholat Isyanya yang ditinggalkan, terus saja nonton bola. Barita eta tah nu siga nu bieu gitu. Jaba eleh nu didukung nanti jeung gede nu eleh nanti jeung beuki ngenes nanti lantaran eleh nanti dilicikan. Biasa keluarlah wasit. Wasit titik-titik teh tuluy pan amakna teh nepi ka jeung tukang kebutna di tes jatuhnya offset si eta tukang kebut teh nya nu kitu di offsetkeun amak ge pokona mah. Nah rugi teh nepikeun ka berlipat-lipat. Artinya apa yang dikiranya akan membuatnya senang nikmat dengan nonton bola kan malah jadi marah, malah jadi kecewa, malah jadi sedih. Tah eta nu leuwih gede masalahna mah dosa ninggalkeun berjamaah salat Isya dipake kekituan. Nah kalau orang yang tadinya bagus keislamannya, baik keislamannya, wah nu kitu mah
Geus kudu ditinggalkeun berarti geus kudu ditinggalkeun lah. Ya, apa yang tidak bermanfaat. Rasulullah itu panjang keneh itu nya. Ini keterangannya masih ada beberapa poin sih ya, yang ini di kitab Dalilul Qalihin ini tentang hadis yang barusan. Dibalik kalau untuk orang di Indonesia namanya karena subjeknya itu adalah meninggalkan. Itu subjeknya nih ya. Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Tata subjek nanti adalah ciri baiknya keislaman seseorang. Hanya Rasulullah SAW di sini mendahulukan predikatnya. Di antara ciri baiknya keislaman seseorang adalah ini kalau menurut orang Indonesia subjeknya itu adalah itunya di antara baiknya keislaman seseorang teta subjek. Padahal beda kalau dibalik mana subjek mana predikat beda. Makanya saya tekankan pada hadis ini ya, yang subjeknya adalah di hadis ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Teta subjek namanya. Adapun masalah muraqabahnya itu di catatan hampir ke akhir tentang muraqabah nama. Yang intinya orang yang sudah bisa, karena ini perlu perjuangan dan doa itu. Orang yang sudah bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak berguna, bermanfaat, artinya itu sudah diperhatikan tehnya. Berarti itu orang yang diperhatikan oleh Allah, orang yang bukan orang yang dibiarkan oleh Allah. Tala bodoh tadi tah tulu ya nonton Persib batur berjamaah salat Isya teh diantap ke oleh geus antap sia teh cenah lalajo seolah-olah ku Allah cek Allah teh kitu lah. Geus antap sia teh cenah lalajo da mung hayangna kitu beureun. Padahal dia ini kan lamun dibanding teh apa bernilai mana sih berjamaah salat Isya jeung nonton Persib sok lebih bernilai mana? Ini anggap saja perbandingan surga dengan dunia lah gitu. Banyak kan hadis yang menerangkan, banyak hadis yang membandingkan dunia dibandingkan dengan surga itu seperti apa perbandingannya. Dunia dengan surga itu diantaranya hadis At-Tirmidzi ya. Seperti seseorang mencelupkan jari ke dalam lautan lalu diangkat. Tah dunia itu air yang nempel di jarinya. Kalau surga lautan, samudra lautan seluruhnya. Tah eta teh nukeurkeun eta nonton Persib ninggalkeun berjamaah Isya teh hayang ieu tah cai nu nempel dina eta. Eta teh kan itu mah kan keduniaan. Nonton Persib keduniaan atau jihad lain, ibadah lain sih emang diberi pahala. Mun kitu aya pahalana jihad pikepaeh ge hayu. Ari jihad mah ari ieu mah wah teu laju teu naon geuningan nya geus atuh teh teu laju teu naon mah. Tapi itu lebih dipentingkan meninggalkan berjamaah salat Isya tah eta teh siga nukeran air samudra dengan air yang nempel di jari da lain bandinggeuneun sebenarnya mah pada gitu mah lain bandinggeuneun nya jumlah air yang nempel di jari dengan air samudra lautan yang ada di seluruh dunia atuh tong dibandingkeun mah nya dibandingkeun. Anggaplah setetes air dibanding dengan mun gitu mah atuh sagelas jeung 2 gelas pantas dibandingkeun teh karena jumlahnya tidak terlalu jauh. Ini air setetes dibandingkan dengan air samudra yang seluruh samudra yang ada di seluruh dunia. Tak itu perbandingan dunia dengan surga teh. Tapi lebih banyak yang memilih keduniaan nonton bola berjamaah di masjid jumlah jamaahnya berkurang. Di jalan sepi karena ada
bola. Oh, jalanan sepi teh ka masjid atuh nu pinuhna teh di masjid. Kosong stadion mata lantaran aku wah tuh dah jadwal main bola bentrok jeung Isa embung tah mun kitu mah halus ya tibalik embung ieu meunana jadwal main bola lagi geuningan bentrok jeung bieu jam salat ti berjamaah kuduna ge kitu atuh ari mah tibalik ngadan buru-buru lah Persib ya jadi salat Isya nanu diedankeun tah digas